Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal mekanika ya. Jadi ada 4 buah soal. Kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Ini soal tentang kinematika ya, kinematika partikel. Jadi sebuah partikel bergerak mengikuti lintasan spiral dengan koordinat polar seperti diberikan pada soal ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung vektor kecepatan dan percepatan pada waktu t, kemudian sudut antara kedua vektor tersebut pada saat t sama dengan nol, atau dengan kata lain antara vektor kecepatan dan percepatan di awal waktu ya, ketika t-nya sama dengan nol. Nah, di kuliah kita sudah menurunkan kecepatan dan juga percepatan itu dalam koordinat polar ya. Sehingga nantinya kita tinggal mencari komponen-komponen kecepatannya ya. Jadi di kuliah kita sudah diberikan bahwa kecepatan v itu dalam koordinat polar dinyatakan sebagai rho dot rho topi ditambah dengan rho pi topi, sorry, rho pi dot pi topi ya seperti ini. Kemudian untuk percepatan itu juga sudah kita turunkan, kita dapatkan bahwa A itu sama dengan rho double dot dikurang rho pi dot kuadrat rho topi ditambah 2 rho dot pi dot ditambah rho pi double dot pi topi ya seperti ini. Nah, di mana rho topi dan pi topi itu merupakan arah vektornya ya atau vektor satuannya. Nah, sekarang kita diminta sebenarnya untuk mencari ini ya, vektor kecepatan dan percepatannya. Sekarang tinggal kita cari komponennya. Karena di soal sudah diberikan rho dan pi-nya ya, koordinatnya. Maka tinggal kita cari berapa rho dotnya ya, yang belum diketahui. Ada pi dot, kemudian rho double dot, dan pi double dot. Ketika sudah kita dapatkan, tinggal kita substitusi masuk ke dalam persamaan kecepatan dan percepatannya ya. Yang pertama tentunya kita butuh rho dot dan pi dot ya untuk kecepatan. Maka kita butuh rho dot. Rho dot sudah kita ketahui itu merupakan turunan rho terhadap waktu ya. Seperti ini ya. Jadi dia bukan merupakan turunan turunan biasa saja ya. Rho dot itu adalah d rho dt ya seperti ini. Nah, artinya tinggal kita turunkan ya. Tinggal kita turunkan rho yang sudah diberikan di soal ya. Artinya d dt dari eh, ct d dikurang t pangkat 2 per k pangkat 3 ya seperti ini. Nah, karena c c k ya itu merupakan konstanta sehingga kita bisa keluarkan dari turunan ya, sehingga yang kita turunkan itu hanya t d kurang t kuadrat saja. Nah, kemudian kita anggap dia sebagai perkalian dua buah fungsi ya. Ada t dan d kurang t kuadrat sehingga kita bisa melakukan em, turunan turunan dari perkalian dua buah fungsi. Sehingga di sini bisa kita tuliskan c dan k-nya keluar ya. Berarti c per k pangkat 3-nya keluar. Nah, kemudian eh, untuk rodotnya berarti kita punya em, turunan untuk yang T dulu berarti kita punya D kurang T kuadrat ya. D kurang T kuadrat karena turunan T sama dengan 1. Kemudian ditambah turunan dari D kurang T pangkat 2 T dikali dengan turunan dari D kurang T pangkat 2. Berarti 2 dikali D dikurang T pangkat 1 ya. Kemudian turunan dalamnya turunan dari minus T berarti minus 1. Nah, seperti ini. Nah, ini turunannya ya. Kalau kita selesaikan, berarti kita akan dapatkan ini akan sama dengan em, kita masukkan saja konstantanya ya, C per K pangkat 3-nya. Berarti kita punya C D dikurang T pangkat 2. Kemudian di sini jadi minus ya, minus 2T dikali C berarti minus 2CT. Sorry, minus ketemu sebentar. Minus ya, minus 2CT D dikurang T ya, seperti ini. Dibagi dengan K pangkat 3. Nah, ini adalah rho-nya ya.
Atau ini em, bisa kita, oh sebentar ini ada yang keliru. Ini bukan sebentar, ini tidak ada ya. Nah, ini bisa kita duanya di luar. Ah, di sini pangkat duanya ya. Nah, ini bisa kita jabarkan saja ya supaya kita mendapatkan bentuk em, untuk apa? em, kita apa jabarkan saja masing-masing sukunya. Maka kita akan dapatkan di sini C yang di dalam kurung ini kita jabarkan ini menjadi D kuadrat dikurang 2DT ditambah T kuadrat. Kemudian yang ini menjadi dikurang 2C DT ya. Kemudian ditambah 2CT kuadrat ya. Tambah 2CT kuadrat per K pangkat 3. Oh, kalau kita uraikan kembali, maka ini kita akan dapatkan CD kuadrat dikurang 2CDT, ya. Kemudian ini ditambah CT kuadrat, CT kuadrat dikurang 2CDT ditambah em, 2CT kuadrat. Nah, ini per K pangkat 3. Ini tinggal kita selesaikan ya. Berarti kita bisa kumpulkan yang suku ini 2C minus 2CDT dikurang 2CDT ya. Kemudian CT kuadrat ditambah 2CT kuadrat. Kemudian ada CD kuadrat ya. Sehingga yang bisa kita dapatkan ini akan sama dengan em, kita bisa keluarkan lagi C per K pangkat 3-nya. Nah, ini berarti dikali dengan D kuadrat dikurang 4CDT ya. Dikurang 4DT. C-nya keluar 4DT. Kemudian ditambah 3T kuadrat. Nah, inilah produknya. Kemudian kita butuh P dot juga ya. Kita butuh P dot, berarti ini sama dengan dP dt. P-nya adalah eh, T kuadrat per K pangkat 2 ya. ddt dari T kuadrat per K pangkat 2. Ini sama dengan langsung saja ya. Karena K itu konstan, berarti kita punya 2T per K pangkat 2. Nah, kemudian setelah rho dot dan P dot, kita butuh rho double dot lagi ya. Kita butuh rho double dot. Rho double dot artinya turunan kedua dari rho ya, atau turunan dari rho dot dt ya. Nah, kita sudah punya rho dot di atas ya. Ini sama dengan d dt dari ini ya. Mana? C per K pangkat 3 d kuadrat dikurang 4 dt ditambah 3t kuadrat. Ini tinggal kita turunkan, maka kita dapatkan tentunya yang D habis ya, karena tidak ada T-nya, berarti tinggal misalkan dua suku yang terakhir. Yang suku terakhir berarti kita punya C per K pangkat 3, ini 0, yang ini minus 4D, yang ini ditambah 6T ya, ditambah 6T. Nah, ini untuk roh eh, double dotnya ya, atau bisa kita tuliskan juga C per K pangkat 3, 6T dikurang 4D, seperti ini. Kemudian kita butuh P double dot. P double dot saya kira mudah. Ini berarti dP dot dt ini sama dengan ddt dari 2t per k kuadrat. Ini sama dengan 2 per k kuadrat ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan rho dot, P dot, kemudian rho double dot, dan juga P double dot. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam sini ya. Ke dalam V dan ke dalam A ya. Ada komponen-komponennya kita masukkan untuk mendapatkan vektor kecepatan dan kecepatan. Maka kita dapatkanlah untuk V vektor kecepatan kita punya rho dot ya. Rho dotnya kita masukkan mana tadi? Berarti kita punya C per K pangkat 3 D pangkat 2 dikurang 4 DT ditambah 3T kuadrat. Ini bagian rho topinya. Kemudian ditambah rho dikali dengan P dot P topi. Rho-nya tadi diberikan di soal
Rho-nya adalah CT D dikurang T pangkat 2 per K pangkat 3 dikali dengan Pi dot ya. Pi dot itu adalah 2T per K kuadrat. Dikali dengan 2T per K kuadrat. Ini untuk komponen itopinya ya. Jadi ini vektor vektor kecepatannya ya. Atau kalau kita mau sederhanakan yang suku kedua ini bisa kita tuliskan ini tetap C per K pangkat 3 ini D kuadrat dikurang 4 DT ditambah 3 DT sorry 3 T kuadrat yang suku ini berarti dia akan sama dengan 2 CT kuadrat ya 2 CT kuadrat D dikurang T pangkat 2 per K pangkat 5 pitopi ini pitopi ini rho topi ya nah inilah vektor kecepatannya ya ini vektor kecepatannya ini rho dotnya sorry V V ya kemudian A-nya ya percepatannya percepatannya ya tinggal kita masukkan kita punya rho double dot rho double dot tadi kita sudah dapatkan C pangkat 3 ya kita punya C pangkat 3 C per K pangkat 3 dikali 6T dikurang 4D rho double dot dikurang rho pi dot kuadrat dikurang rho ya rho-nya berarti CT D dikurang T kuadrat plus K pangkat 3 dikali dengan pi dot kuadrat ya pi dot kita punya tadi em, 2T per K kuadrat ya 2T per K kuadrat pangkat 2 ini untuk komponen rotopinya kemudian bagian pitopinya itu berarti ditambah dengan kita punya 2 rodot pidot ya 2 rodot itu adalah C per K pangkat 3 di sini D pangkat 2 dikurang 4 DT ditambah 3 DT kuadrat. Kemudian 2 rodot pidot. Pidotnya tadi adalah 2T per K kuadrat. 2T per K kuadrat. Seperti ini. Kemudian ditambah rho pi double dot. Di bawah saja di sini ditambah rho pi double dot. Rho-nya itu adalah CT D dikurang T pangkat 2 per K pangkat 3 dikali dengan pi double dot. Pi double dot adalah 2 per K pangkat 2. Ini untuk komponen pi topinya ya. Ini bisa disederhanakan ya, tinggal dikalikan saja ya. Intinya kita dapatkan komponen-komponen dari vektor kecepatan dan vektor percepatannya itu dengan terlebih dahulu mencari komponennya ya. Ada rho dot, pi dot, rho double dot dan pi double dot yang kemudian kita substitusi masuk ke dalam rumusan vektor kecepatan dan percepatan dalam koordinat polar ya. Nah, bentuk panjangnya ini seperti ini ya. Tapi ini juga bisa kita buat lebih mungkin lebih sederhana kalau kalian misalkan sederhanakan ya kita kalian perkalikan semua suku-suku yang mesti dikalikan di sini ya. Misalkan ini dikalikan ini juga dan ini ya. Tapi sampai di sini ini saya kira sudah cukup sampai di sini kita sudah bisa menunjukkan vektor kecepatan dan percepatannya ya. Nah, kemudian di bagian kedua dari soal itu kita diminta menghitung sudut antara kedua vektor ya. Sudut antara kedua vektor tersebut saat T sama dengan nol. Nah, kita juga sudah berikan di kuliah bahwa sudut antara dua vektor itu didefinisikan sebagai cos theta sama dengan perkalian dot dari vektor yang ingin kita lihat sudut antara keduanya. Di sini dalam hal ini adalah vektor V didotkan dengan vektor A ya. Kemudian dibagi dengan besar dari V dikali dengan besar dari A ya.
Artinya nanti theta itu adalah arkos atau cos min satu dari ini ya. Cos min satu dari V dot A per besar V. Nah, sekarang tinggal kita cari bagaimana vektor kecepatan percepatan ketika t-nya sama dengan nol. Kita mulai dulu dari V. Nah, kita lihat V ketika t-nya sama dengan nol artinya semua t di sini diganti dengan nol ya. Nah, kalau diganti dengan nol berarti kita lihat di sini untuk komponen rho-nya, rotopinya itu suku ini nol, suku ini nol menyisakan suku yang ini ya. Berarti kita punya C D pangkat 2 per K pangkat 3 ya. Eh, Rotopi, kemudian untuk bagian pitopinya, nah ini sama dengan nol ya, karena ini pengalinya adalah nol, T-nya sama dengan nol, dikalikan otomatis akan sama nol. Berarti vektor kecepatannya hanya punya komponen arah rho saja ya, atau arah radial saja. Kemudian bagian vektor percepatannya, sama ya, kita lihat di sini, ini berarti menyisakan ini sama dengan nol ya, berarti kita punya C minus ya, kita punya minus 4 CD per K pangkat 3. Kemudian yang bagian ini nol karena ini pengalinya nol ya, berarti ini hanya ini saja ya komponen dari rotopinya. Kemudian bagian pitopinya, ini juga sama dengan nol karena ada suku pengali di sini T-nya ya. T-nya sama dengan nol berarti suku ini nol. Yang ini juga ada suku pengali nol berarti dia tidak punya komponen arah pitopi ya. Itu cukup sampai seperti itu ya. Nah, artinya kita lihat di sini arah kedua vektornya itu hanya ke arah rotopi dan minus rotopi saja. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa tebak sebenarnya ya sudut antara keduanya. Karena kita lihat di sini arah vektornya sama-sama ke arah radial ya, ke arah rho, tapi arahnya berlawanan karena yang satunya positif, satunya negatif ya. Jadi bisa kita tebak sebenarnya kalau misalkan kita tidak mau hitung melalui formula ini. Kalau kita bisa bayangkan kalau si arah vektor V-nya itu ke arah sini, ya, ini ke arah rho positif, ya, rotopi positif, maka otomatis yang bagian A-nya itu arah sebaliknya, ya. Ini arah rotopi, ini arah rotopi negatif, ya, ini arah. Maka sudutnya otomatis 180 derajat. Tapi boleh juga kalau kita mau hitung ke sini, ya. Ini kalau kita hitung kan kita akan dapatkan berarti kita punya V dot A-nya, ya, berarti theta itu sama dengan cos min 1 dari V dot A. V dot A itu adalah CD kuadrat per K pangkat 3 rotopi didotkan, sorry, rotopi didotkan dengan minus 4 CD per K pangkat 3 rotopi ya, dibagi dengan besar rho. Besar rho di sini berarti akar dari kuadrat penjumlahan komponennya karena cuma satu, ya berarti di sini besarnya adalah akar dari CD kuadrat per K pangkat 3 pangkat 2 ya. Komponen Pi-nya tidak ada. Kemudian dikali dengan ini, seperti ini. Untuk yang bagian Pi juga sama ya. Berarti ini adalah akar dari em, minus 4CD per K pangkat 3 kuadrat ya. Otomatis ini akar dan pangkat 2-nya saling cancel ya. Kemudian yang ini itu bisa kita tuliskan menjadi cos min 1. Ini berarti CD pangkat 2 per K, sorry, CD pangkat 2 per K pangkat 3 dikali dengan minus ya, minusnya keluar di sini 4 CD per K pangkat 3. Kemudian di sini rho topi dot rho topi ya. Kemudian dibagi dengan ini ya. Ini berarti kita punya CD pangkat 2 per K pangkat 3 dikali dengan 4 CD ya, 4 CD karena dia nilai mutlak berarti 4 CD nilainya menjadi positif per K pangkat 3 ya. Nah, ini bisa kita coret. Kemudian rotopi dot rotopi itu karena dia sama vektor satuannya ini akan sama dengan satu ya. Jadi rotopi dot rotopi itu sama dengan satu. Berarti ini akan sama dengan, kita tuliskan di sini saja. Theta sama dengan cos min satu dari ini sama dengan satu. Yang ini kita bisa coret berarti sama dengan minus satu ya. Cos minus satu dari minus satu.
Nah, sudut yang kosinus dari suatu sudut yang nilai minus satu itu tidak lain adalah 180 derajat ya. Nah, jadi sudut antara vektornya dan vektor percepatan dan percepatannya itu 180 derajat. Artinya dia berlawanan. Kita bisa nilai dia dari langsung seperti ini ya, melihat visualisasinya arah vektornya juga bisa kita lakukan perhitungan seperti ini ya. Kedua-duanya menunjukkan bahwa sudut antara kedua vektor itu 180 derajat. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua itu terkait dinamika partikel ya. Jadi kita punya sebuah partikel yang bergerak dengan gaya yang diberikan di soal. Kemudian dia juga punya kecepatan ya yang bergantung posisi. Gayanya bergantung posisi dan waktu, kecepatannya bergantung em, posisi ya. Kemudian yang pertama kita diminta mencari percepatan partikel sebagai fungsi posisi, kemudian hubungan antara posisi X dan waktu T, dan yang terakhir gaya sebagai fungsi waktu. Kita mulai dari bagian A. Kita diminta mencari percepatan partikel ya. Kita diminta untuk mencari percepatan partikel. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa percepatan itu tidak lain sama dengan turunan dari kecepatan terhadap waktu ya. Nah, kita sudah punya kecepatan di sini. Tapi di sini secara eksplisit kecepatannya itu merupakan fungsi dari X. Sehingga kita tidak bisa langsung turunkan terhadap waktu ya. Maka agar kita punya turunan terhadap X posisi, maka kita bisa uraikan ini ya, kita bisa uraikan apa turunannya dengan dalil rantai menjadi dv dx kali dengan dx dt seperti ini ya. Yang ini tidak lain adalah v ya, dx dt adalah v. Kemudian dv dx ya tinggal kita turunkan ini ya. dv dx artinya ddx dari ax pangkat n ya. Ini sama dengan an x pangkat n kurang satu. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam ya, di bagian A. Berarti A-nya itu sama dengan dv dx, dv dx-nya ini an x n kurang satu dikali dengan dx dt, v-nya adalah ax pangkat n. Atau dengan kata lain, ini sama dengan a kuadrat n x pangkatnya ditambah, berarti n kurang satu tambah n, 2n kurang satu ya. Inilah percepatannya ya, seperti ini. Ini untuk bagian A, kemudian yang bagian B, kita diminta hubungan antara posisi dan waktu. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam gaya yang kita punya di atas ya. Kita punya gaya itu diberikan, dan kita tahu bahwa gaya itu kan sama dengan M dikali dengan A ya. Seperti ini. Maka ini tinggal kita kalikan, kita sudah punya percepatan ya. Berarti M dikali dengan A kuadrat, sorry alfa kuadrat, ini alfa ya. Ini alfa, ini alfa, ini alfa. M alfa kuadrat, N, X 2N kurang satu. Ya. Ini sama dengan gaya yang diberikan di soal ya. Berarti ini sama dengan minus KX ditambah gamma X T kuadrat ya. Seperti itu. Kemudian tinggal kita melakukan penyederhanaan dari persamaannya ya. Dari persamaan yang ini kita bisa dapatkan definisi X-nya. Ini kita bisa kali dengan super X untuk mengeliminasi X di ruas kiri. Atau bisa kita katakan kita kalikan kedua ruas dengan super X ya, supaya yang X-nya itu hanya ada di ruas kiri saja. Ini kita kalikan dengan super X, maka ini kita akan dapatkan M alfa kuadrat N X 2N kurang satu dikali dengan super X sama dengan minus, yang ini X-nya tercancel ya, berarti tinggal menyisakan minus K ditambah dengan gamma T kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan tinggal kita jumlahkan ya. Ini kan super X sama dengan X pangkat minus satu ya. X pangkat minus satu, X 2N kurang satu dikali X pangkat minus satu tinggal dijumlahkan pangkatnya ya. Maka kita dapatkan M alfa kuadrat N X 2N kurang 2 sama dengan minus K ditambah gamma T kuadrat. Atau dengan kata lain kita dapatkan X pangkat 2N kurang 2 semuanya pindah ke sebelah, minus K ditambah gamma T kuadrat bagi dengan M alfa kuadrat N.
Atau dengan kata lain, X itu sama dengan minus K ditambah gamma T kuadrat per M alfa kuadrat N pangkat 1/2 N kurang 2 ya. Inilah posisinya sebagai fungsi waktu. Kalau kita lihat ya di dalam eh, apa solusinya ini, X itu hanya merupakan fungsi waktu saja ya, sedangkan K, gamma, M, alfa itu semuanya adalah konstan ya. N juga ya. Eh, Dia hanya menyesuaikan fungsi. Jadi kita sudah dapatkan hubungan antara posisi dan waktu. Nah, kemudian bagian C kita diminta gaya sebagai fungsi waktu ya. Nah, ini kita punya gaya dalam posisi dan waktu. Kita mau hanya gaya dalam waktu saja. Artinya kita masukkan kita ganti X-nya posisinya dengan sajian yang sudah kita dapatkan tadi ya, bahwa posisi dapat dinyatakan sebagai fungsi waktu saja. Jadi ini itu kita masukkan ke dalam gaya ya. Maka kita akan dapatkan di sini untuk bagian C, maka F itu sama dengan eh, di atas kita punya minus KX ya, berarti minus K dikali dengan ini ya, minus K dikali dengan minus K ditambah gamma T kuadrat per M alfa kuadrat N pangkat 1/2 N kurang 2 ya. Kemudian di sini ditambah gamma X T kuadrat, X-nya diganti juga dengan ini ya. Berarti ditambah gamma minus K ditambah gamma T kuadrat per M alfa kuadrat N ini pangkat 1/2 N kurang 2 dikali dengan T kuadrat ya. Ini kalau kita perhatikan secara eksplisit, F-nya hanya merupakan fungsi waktu saja ya. Jadi itu sudah bukan merupakan fungsi posisi dan waktu lagi karena apa suku-suku posisinya sudah digantikan dengan fungsi waktu ya yang kita dapatkan di bagian B. Oke, jadi itu untuk nomor 2 ya. Kemudian kita pindah ke nomor selanjutnya ke nomor 3. Nah, ini juga masih terkait dinamika ya, tapi ini terkait dengan gaya gesek. Nah, kita punya mesin jet di sini, dia mampu memberikan gaya dorong maksimum sebesar F0. Jadi, gaya yang diberikan pada si mesin jet itu maksimum F0 ya, dia konstan. Kemudian dia melawan gaya gesek udara yang besarnya sebanding dengan akar kecepatannya. Jadi, dia punya gaya hambat, itu sebanding dengan akar kecepatannya. Berarti akar V ya, di mana V ini kecepatan si mesin jet. Atau bisa kita definisikan bahwa gaya hambatnya itu sama dengan kita misalkan kita berikan konstanta ya, dengan akar V. FH sama dengan K akar V seperti ini ya. Nah, ini adalah gaya gaya hambatnya. Kemudian jika pada saat T sama dengan 0 pesawat berada dalam keadaan diam dan dipercepat dengan gaya dorong maksimum, artinya gaya yang bekerja itu adalah F0 ya secara umum. Tentukan persamaan kecepatan. Nah, maka kita dengan mudah bisa melakukan hukum kedua Newton ya. Kita punya sigma F itu sama dengan MA ya. Nah, tinggal kita uraikan F yang bekerja di sini apa saja ya. F yang bekerja tentu adalah gaya maksimumnya yaitu F0. Kemudian dia melawan gaya gesek udara. Artinya dia ada gaya gesek udara yang kita definisikan sebagai K akar V. Berarti di sini tandanya minus ya karena saling berlawanan. K akar V itu sama dengan MA ya seperti ini. Di mana kita tahu MA itu sama dengan M dV ya seperti ini. Nah, kita mau lihat persamaan apa? Persamaan kecepatannya ya, maka ini bisa kita uraikan ya. Ini kita bisa lakukan, kita cari V-nya, kita mau cari definisi V-nya, persamaan untuk V-nya. Nah, kita bisa lakukan separasi variabel ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Maka kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Nah, karena suku ini mengandung V, maka kita kumpulkan dia dengan V ya, sedangkan yang M itu bisa kita kumpulkan dengan DT. Maka persamaan ini itu bisa kita tuliskan sekarang menjadi em, apa 1 MDT ya atau yang bagian V kita kumpulkan di ruas kiri berarti kita punya dV per F0 dikurang ke akar V itu sama dengan 1 M dt seperti ini ya. Kita kumpulkan kita separasi variabel yang sini baru kemudian kita integralkan ya. Ini dari eh, T sama dengan 0 sampai T tertentu kemudian ini dari V0 sampai V tertentu ya dari V tertentu.
Nah, ini tinggal kita selesaikan integralnya ya. Yang ruas kanan saya kira gampang. Ini bisa kita langsung tuliskan karena 1 per M itu konstan. Maka ini akan langsung saja kita dapatkan ini sama dengan T per M ya. T per M batasnya 0 sampai T. Artinya ini sama dengan T per M ya. Seperti ini. T-nya diganti dengan T batas atas. Kemudian 0 berarti 0. Nah, yang ruas kiri yang kita harus lakukan metode pemisalan agar kita lebih mudah menyelesaikan integralnya ya. Untuk yang ruas kiri, kita misalkan kita punya variabel yang baru, misalkan U. Ya. Kita punya U, di mana U itu sama dengan F0 dikurang K akar V. Maka kita punya DU dV, kalau DU-nya diturunkan terhadap dV, ini berarti sama dengan, berapa? Minus seperdua ya. Menjadi minus seperdua, karena yang V0 konstan 0 ya, berarti minus seperdua K, V pangkat seperdua dikurang satu, berarti pangkat minus seperdua. Seperti ini. Ya. Atau dengan kata lain, ini sama dengan minus seperdua K per akar V ya seperti ini. Atau dengan kata lain di sini kita dapatkan bahwa DU ya DU itu sama dengan minus seperdua K per akar V dV atau dV itu sama dengan minus 2 akar V per K DU ya. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam integralnya ya, sehingga lebih mudah kita selesaikan. Maka kita punya untuk ruas kiri, integral dari dV per V0 kurang K akar V. Kita sudah punya definisi dari V0 kurang K akar V itu kita ganti dengan U ya, jadi ini menjadi 1 per U. Kemudian dV-nya adalah ini ya, berarti minus 2 akar V per K DU. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita keluarkan ya, karena eh, dia kita anggap konstan dalam U ya, maka ini sama dengan minus 2 akar V. Sebentar. 2 akar V ini berarti per K ya. Kemudian di sini menjadi sebentar. Kita masukkan dulu. Karena kita punya tadi V itu kita bisa nyatakan dalam U ya. Kita harus nyatakan di dalam. Sebentar. Kita punya sebentar. Kita bisa masukkan saja dulu sebentar ya. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini akar V-nya itu kita kembalikan dulu ya. Di sini kita punya U sama dengan V0 kurang K akar V. Berarti kita punya akar V ya. Akar V itu di sini ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Apa? K akar V itu sama dengan V0 dikurang U ya. Berarti akar V itu sama dengan V0 dikurang U per K ya. Nah, makanya kita ganti di sini. dV-nya ini berarti sama dengan minus 2. Akar V-nya adalah V0 kurang U per K dikali dengan K berarti K kuadrat ya. DU seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kita masukkan ke dalam skrip dari persamaan diferensial kita ya. Maka kita bisa tuliskan di sini ini akan sama dengan yang ini itu menjadi integral dari 1 per U ya. 1 per U dari eh, dV. dV ini adalah ini ya. dV adalah minus 2 V0 dikurang U per K kuadrat DU seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan integralnya ya. Karena 2K itu dia konstan bisa keluar ya. Maka ini akan sama dengan minus 2 per K kuadrat ya. Kemudian U-nya kita kalikan masuk. Integral dari P0 dikurang U per U DU ya. Nah, ini bisa kita pisahkan ya.
Kita bisa integralkan satu-satu. Ini sama dengan minus 2 per K kuadrat. Integral dari V0 per U du ditambah dengan integral, sorry, kurang integral U per U, berarti integral du saja. Ya. Dan ini sama dengan minus 2 per K kuadrat. Berarti yang ini sama dengan berapa? Dan U ya, V0 dan U. Sedangkan yang ini sama dengan dikurang U, seperti ini ya. Kita kembalikan sekarang U-nya ya. U-nya kita punya tadi, dia sama dengan V0 dikurang K akar V ya. Atau kita masukkan dulu syarat. Sebentar. Oh iya, kita kembalikan U-nya ke dalam definisi di awal tadi ya. Minus 2 per K kuadrat. Ini berarti V0 ln V0 dikurang K akar V ya. Kemudian dikurang U. U-nya adalah sama. V0 dikurang K akar V. Baru kemudian kita masukkan syarat batasnya ya. Antara 0 sampai V tertentu. Ini tinggal kita masukkan. Berarti kita akan dapatkan di sini minus 2 per K kuadrat. Untuk batas atas V. Berarti kita punya V0 ln V0 dikurang K akar V. Kemudian dikurang untuk V-nya 0. Berarti di sini sebentar. Ini berarti V0 eh, atau dimasukkan dulu ke sini ya. Ini berarti dikurang V0 ya. V0 eh, eh, di sini ditambah K akar V ya. Seperti ini. Kemudian batas bawahnya 0 ya. Berarti dikurang ya, dikurang F0 ln F0 dikurang K dikali akar 0. Berarti ln V0 saja. Ini kemudian di sini dikurang V0 dikurang K dikali 0 ya, berarti dikurang V0. Seperti ini. Ini sebentar, ini minus ini ya. Nah, seperti ini. Dikurang V ln V0 dikurang V0 ya, karena di sini batas bawahnya V0. Nah, ini minus ketemu minus jadi positif, berarti ini bisa kita coret ya, atau kita jabarkan saja. Ini sama dengan minus 2 per K kuadrat. Ini berarti V0 ln V0 dikurang K akar V dikurang V0 ditambah K akar V ya. Kemudian dikurang ini dikurang V ln F0 F0 ln F0 ya. Kemudian ditambah V0 ditambah V0. Nah, bagian V0-nya bisa kita coret, ini minus, ini plus ya. Berarti misalkan 3 suku ini saja. Nah, maka sekarang kita sudah dapatkan ya bentuk integral di ruas kirinya ya. Ini sama dengan minus 2 per K kuadrat V0 ln V0 dikurang K akar V ditambah K akar V dikurang V0 ln V0 ya. Nah, ini kita dapatkan ruas kirinya ya, integral dari ruas kiri. Nah, tinggal kita gabungkan dengan integral di ruas kanan ya. Berarti yang ini yang tadi di bawah itu sama dengan T per M ya. Berarti ini sama dengan T per M seperti itu. Atau kalau kita mau sederhanakan lagi, ini bisa kita tuliskan, kita dapatkan persamaan lengkapnya. Ini menjadi V0 ln F0 dikurang K akar V ditambah K akar V dikurang V0 ln F0 ya. Atau yang tidak punya V kita pindah ke ruas kanan ya. Ini berarti sama dengan ini kita pindahkan ke ruas apa kiri ya. Berarti kita punya di sini minus ya, TK kuadrat per 2M ya. Kemudian di sini ditambah F0 ln F0. Oke, saya kira sebentar. Apakah betul seperti ini? Ya, saya kira sudah benar ya. Berarti ini adalah persamaan kecepatannya ya. Nah, ini tidak bisa kita lanjutkan ya secara analitik untuk menentukan V-nya secara eksplisit seperti apa ya karena persamaannya cukup rumit. Tapi ketika kita gunakan numerik kita bisa kerjakan ya. Jadi jawabannya cukup sampai di sini saja. Ini sudah cukup ya, sudah cukup karena yang diminta juga di soal adalah persamaan kecepatan.
Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Ini terkait dengan pusat massa ya, kecepatan dan percepatan pusat massa. Jadi ada sebuah sistem, ya, sistem partikel. Nah, kita diminta untuk mencari kecepatan dan percepatan pusat massanya ya, pada saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 8. Kemudian di soal kita diberikan posisi dari partikel satu dan partikel 2-nya ya. Artinya kita mau mencari yang pertama VCM-nya berapa, kemudian yang kedua percepatan pusat massanya ya. Tentu kita sudah eh, turunkan di kuliah ya. Dan saya kira ini sudah umum diketahui. Artinya kalau kita mau cari V pusat massanya, ya pusat massanya ya, berarti ini sama dengan kalau ada dua partikel, berarti kita eh, diberikan bahwa kecepatan pusat massanya itu sama dengan M1 dari V1. V1 ditambah dengan M2 V2 ya, dibagi dengan M1 ditambah M2. Begitu juga dengan untuk percepatan pusat massanya ya. Berarti ini sama dengan M1 dikali percepatan partikel satu ditambah M2 dikali dengan percepatan 2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Artinya sekarang tugas kita tinggal mencari kecepatan masing-masing partikel dan percepatan masing-masing partikel kemudian dimasukkan ke sini ya. Kita sudah diberikan posisinya ya, posisi masing-masing sehingga bisa mudah kita turunkan. Yang pertama kita cari V1 ya. V1 berarti ini sama dengan turunan dari posisinya ya, dr1 dt. Artinya ini sama dengan ddt dari 2i ditambah 3tj ditambah 4t kuadrat k ya. Saya kira ini mudah kita turunkan terhadap waktu yang bagian i-nya saya kira sama dengan 0 ya karena tidak punya t. Ini yang suku kedua berarti ini sama dengan 3j ditambah dengan 8tk. Seperti ini. Kemudian V2 ya, V2 berarti sama dengan dr2 dt ya. Sorry. dr2 dt. Tinggal kita turunkan vektor posisinya ya. Berarti ddt dari t kuadrat i ditambah 5j ditambah 6t pangkat 3k ya seperti ini. Ini berarti sama dengan 2ti suku kedua sama dengan 0, yang ini sama dengan 18t pangkat 2 ya. K seperti ini. Kemudian percepatannya ya. Percepatannya A1 berarti turunan dari V1 ya. TV1 dt. Jadi tinggal kita turunkan ini terhadap T ya. Suku pertama turunan terhadap T sama dengan 0. Ini sama dengan 8. Berarti ini sama dengan 8K ya. Kemudian yang bagian A2 ini tinggal kita turunkan. Berarti ini sama dengan ini dV2 dt. Ini dengan mudah kita turunkan. Kita dapatkan 2I ditambah dengan 16TK. Nah, kita sudah dapatkan V1, V2, A1, dan A2. Tinggal kita cari kecepatan pusat massanya ya. Jadi V, Cm itu sama dengan M1. M1 kita punya 2 kilogram ya, 2. Dikali dengan V1. V1 adalah 3J ditambah 8TK ya. Kemudian ditambah M2. M2 sama dengan 4. Dikali dengan V2. Ini 2TI ditambah 8T kuadrat K ya. Dibagi dengan 2 ditambah 4. Berarti sama dengan 6 ya. Jadi dengan mudah kita dapatkan, ini berarti akan sama dengan berapa? Ini bisa saling cancel ya. Ini sama dengan 3. Berarti kita jumlahkan suku-suku yang sejenis ya. Ini sama dengan 2. Kita bagi 2 semua ya. Ini berarti sama dengan 3J ditambah 8TK ditambah 4TI ditambah 16T kuadrat. 16T kuadrat K per 3. Ini tinggal kita kumpulkan suku-suku yang punya vektor satuan yang sama. Berarti yang sama itu hanya yang K ya. Berarti kita punya 4 TI ya. Kemudian ditambah 3J. Kemudian ditambah 8T ditambah 16T kuadrat K ya. Seperti ini. Bagi dengan 3 PCM-nya.
Nah, seperti ini ya. Jadi ini V pusat masanya. Kemudian yang kedua, percepatannya ya. Percepatannya tinggal kita turunkan lagi ini ya. Kita sudah punya. Sebenarnya bisa juga langsung diturunkan dari sini ya. A pusat massa sama dengan do V pusat massa terhadap dV. Tapi tidak masalah kita turunkan dari sini ya, karena kita sudah turunkan tadi percepatan masing-masing. Tapi hasilnya akan tetap sama ya. Ini berarti A-nya ACM itu sama dengan M1 itu 2 dikali dengan A1 dikali dengan 8K ditambah dengan massa 2 4 dikali dengan 2I ditambah 16 bagi dengan 2 ditambah 4 ya, berarti 6. Bisa coret, ini jadi 3, ini jadi 2 ya. Berarti sama dengan 8K ya. 8K ditambah dengan 2 dikali 2I berarti 4I ditambah dengan 2 dikali 16 32 TK topik ya per 3. Nah, inilah A CM-nya. Kalau diturunkan dari sini bisa sama saja ya. Ini kalau diturunkan terhadap T berarti kita punya 4I kemudian ditambah ini dia habis ya. Ini habis yang J-nya menyisakan tinggal ini ya. 8 ditambah dengan 8K ditambah dengan 32 T ya. Sama dengan ini. Teknikanya bisa kita gabungkan ya. Ini sama dengan 4I ditambah 8 ditambah 32 T ya. K per 3. Ini aja. Nah, kita sudah dapatkan A dan V-nya, ya tinggal kita masukkan. Ketika di sini diminta ketika A-nya 0, V-nya, sorry, T-nya 0 dan T-nya 8 ya. Berarti ketika misalkan T-nya 0, maka V-nya, VCM-nya, tinggal diganti T-nya 0 ya. Di sini berarti suku 1 0, suku ini juga 0 ya. 8 kali 0, 16 0, berarti VCM-nya ketika T sama dengan 0 itu sama dengan 3 J per 3 atau sama dengan J saja ya. Kemudian ketika T-nya A-nya juga ya, A-nya berarti tinggal diganti di sini T-nya 0, berarti kita punya 4I ditambah 8K ya. 4I ditambah 8K per 3. Kemudian untuk T sama dengan 8, berarti kita punya di sini VCM-nya sama dengan 4 dikali 8I ditambah 3J ditambah di sini 8T berarti 8 kali 8 ditambah dengan 16 T kuadrat 8 kuadrat K ya bagi dengan 3. Berarti ini sama dengan ini 4 kali 8 32 I ditambah 3J kemudian ini 64 ya. Ini 64, ini 64 kali 16 berapa? Berapa ya? 64 atau kita tuliskan seperti ini saja 64 em, 1 ditambah 16 ya Kak seperti ini. Bisa ya? 64-nya keluar per 3. Ini tinggal kalian selesaikan deh dengan kalkulator saya kira bisa. Perhitungan 0 bisa ya. 64 kali 17 berarti ya. 64 kali 17 Kak topik. Kemudian untuk A-nya ketika 8 second berarti sama dengan ini ya. Berarti 4I ditambah dengan 8 ditambah 32 dikali 8 Kak topik per 3. Atau sama dengan ini 4I 8-nya bisa keluar ya. Jadi tambah 8 1 ditambah 32 ya. Ditambah 32 K per 3. Nanti kali hitung secara manual saja ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan kecepatan pusat massa dan percepatan pusat massa dengan cara kita turunkan melalui posisi vektor posisi yang sudah diberikan di soal. Kemudian kita masukkan nilai T yang kita inginkan ya. Di sini T-nya sama dengan 0 dan 8. Nah, kita dapatkanlah vektor kecepatan dan percepatan masing-masing untuk kondisi yang diminta ya. Oke, demikianlah beberapa soal pembahasan dari beberapa soal dari mekanika dasar.